Selagi saya mencari-cari alternatif X1 Carbon generasi ke-9, AMD Indonesia menawarkan laptop dengan Ryzen AI 300 series terbaru mereka yang harganya mirip-mirip juga dengan X1 Carbon Gen 9 yang harganya padahal bekas ya. Bahkan, laptop itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh X1 Carbon dari dulu, yaitu bisa upgrade RAM. Lalu apakah sebaiknya saya melupakan X1 Carbon Gen 9 lalu mengambil laptop Asus VivoBook 14 M1407KA ini? Mari sama-sama kita bahas. Sebelum jauh-jauh dan sebelum para pengguna ThinkPad garis keras memprotes saya, jadi dua laptop ini memang berbeda sama sekali ya Kang. Yang sama itu hanya layarnya yang 14 inci. Selebihnya mereka bak pinang dibelah, terserah. Pokoknya nggak sama lah. X1 Carbon itu selalu ada di atas kelas bisnis premium, sedangkan VivoBook itu kelas consumer. Dan karena ini VivoBook 14 tanpa embel-embel S, tanpa embel-embel Pro, tanpa OLED, tanpa segala macam, jadi dia memang masuk ke kelas yang consumer menengah mainstream lah gitu ya. X1 Carbon bahannya dari karbon, sedangkan ini dia bahannya dari plastik, sehingga beratnya kalau X1 Carbon itu 1 kilo, paling 1,1 kilo, sedangkan ini 1,46 sekian kilo. Tapi karena ini sudah ditambah RAM, jadi 1,5 kiloan saja. Tidak ada yang istimewa memang Kang ketika memegang laptop ini untuk pertama kali. Tidak ada yang istimewa buat saya. Tapi kabar baiknya dia sudah lulus juga uji sertifikat militer MIL-STD 810H. Jadi buat kita-kita yang sering mempertanyakan daya tahan, seharusnya laptop ini akan juga bisa bertahan secara material. Tidak istimewa, tapi bukan berarti buruk rupa gitu ya, yang penilaian orang bisa beda-beda. Seperti teman saya yang ketika melihat laptop ini, dibilang, wih keren juga laptopnya tuh. Memang kenyataannya laptop ini finishingnya itu terbilang bagus ya, halus gitu. Jadi catnya ini terasa tebal, walaupun dia sudah terlihat ada bekas-bekas pakai di sana-sini karena memang unit ini memang unit review, jadi melanglang buana gitu ya. Tapi ini sudah ada terlihat bekas-bekasnya, cuman catnya ini terasa halus dan tebal. Warna silver seperti ini dan di belakangnya itu putih dan dia bertekstur juga ya Kang. Jadi ada teksturnya dan rasanya ini juga tebal gitu. Plastik-plastiknya dia tebal. Ada dua warna lain, ada quiet blue dan juga ada platinum gold. Sepertinya quiet blue itu lebih ke hitam, arah hitam, dan platinum gold itu ya belum saya lihat secara langsung ya Kang. Namun lagi-lagi balik, kalau kita ngomongin detail-detail ya, nah laptop ini sepertinya memang fokusnya bukan ke detail-detail. Misalnya di webcam yang sebenarnya ini ada IR kameranya dan fiturnya banyak ya Kang. Jadi dia ada AI noise cancellingnya, ada studio light dan segala macam. Yang paling berguna sih menurut saya AI noise cancelling ya. Jadi saya sudah coba di luar, kondisinya ada motor lewat. 1, 2, 3 tes, 1, 2, 3 tuh ada motor lewat. Suara motor itu nggak kedengaran, tapi suara kita tetap bisa masuk dengan bagus. Itu kan luar biasa. Sudah gitu dia Full HD lagi ya. Lumayan lah dia peningkatan dari laptop-laptop yang memang biasanya 720p saja. Hanya saja, webcam itu nggak ada pelindungnya apa-apa ya Kang. Jadi kayak Asus zaman dulu yang punya saya K401LB, itu khas banget, dia nggak ada pelindungnya, bolong aja gitu. Walaupun ini sudah ada penutup shutternya ya, itu bagus sih. Nah kemudian ke porta koneksi, sama dia sebenarnya lengkap, tapi dia nggak seimbang. Akan lihat di sebelah sini, ini hanya ada satu USB-A, dan di sebelah sini nah, baru rame gitu kan, di sebelah sini baru rame gitu, ada semuanya. Ngecasnya itu sudah menggunakan USB-C, tapi ngecasnya ada di sini semua, dan LED indikatornya ada di sebelah sini. Di sebaliknya kan agak aneh gitu ya, ngecas di sini tapi ngelihatnya ke sini. Jadi saya sih pakai tangan sih bisa gitu, pantulan, cuman kan ya lagi-lagi itu aneh aja sih. Dan kemudian USB-nya itu juga kecepatannya sangat standar, jadi nggak ada USB yang 3,2 Gen 2, semuanya 3,2 Gen 1, jadi hanya sebatas 5 gigabit per second ya. Tapi USB-C nya dua-duanya bisa dipakai buat ngecas nggak? Bisa, 65 watt ya Kang. Jadi ada HDMI juga 1,4, ada audio combo juga. Yang nggak ada apa? LAN dan juga slot SD card, mau SD card mau micro SD itu nggak ada sama sekali. Kalau kita ngomongin potensi upgrade atau apa sih yang bisa kita upgrade, Asus VivoBook 14 ini salah satu laptop baru dengan DDR5 yang masih bisa kita upgrade ya kan. Jadi di dalamnya kita bisa melihat ada slot RAM 01, sedangkan internalnya atau onboardnya itu sudah 16 GB. Di laptop ini sudah ditambah jadi 24 GB, jadi 16 tambah 8 24, dan itu sudah sangat oke kecepatannya. Untuk sehari-hari udah oke banget.
Yang saya suka dari AMD dan Asus gitu ya. Jadi mereka itu perhatian betul terhadap customisasi. VRAM-nya itu ada 512 MB, tapi masih bisa kita atur hingga 16 GB. Bayangkan, VRAM bisa kita tambah 16 GB lagi, berarti 16,5 total. Kalau akan menambah RAM-nya jadi 32 GB, 16 jadi 16 itu udah oke banget sih. Sedangkan saya mengaturnya sendiri itu di 12 GB atau 8 GB VRAM-nya itu sudah enak. Selain RAM, komponen yang bisa kita ganti lagi adalah SSD ya Kang. Jadi bawaannya ini 512 GB PCIe Gen 4. Kecepatan dan suhunya saya cek itu normal dan bagus ya, maksudnya ya. Kita bisa menggantinya hingga mungkin 1, 2, atau 4 tera sesuai dengan budget Akang sekalian. Yang bisa kita ganti lagi adalah wireless LAN-nya atau kartu Wi-Fi-nya. Dia nggak disolder seperti laptop-laptop kebanyakan yang laptop ultrabook tipis ya. Ini bagus dan Wi-Fi-nya juga sudah Wi-Fi 6 ya. Jadi kalau ada apa-apa tinggal kita ganti saja. Walaupun hati-hati karena antena itu sangat rapuh ya, sangat ringkih. Saya pernah ganti dan copotin gitu ya, dan malah dia keangkat sama base-nya itu keangkat gitu, jadi dia copot, rusak gitu. Hati-hati saja. Ditambah dia memang tidak ada bracket pelindung untuk antenanya itu seperti laptop yang saya review kemarin ya. Begitu juga dengan baterai, kita masih bisa ganti sendiri tapi tidak ada pegangan lepasan konektornya gitu. Jadi kita nggak bisa dengan mudah, ya pelan-pelan saja sih konektornya kita buka perlahan-lahan. DC-in USB-C pelan-pelan aja Kang kalau pakai USB-C-nya, karena memang USB-C-nya ini tertanam bersama dengan motherboard. Kita berdoa, kita rawat gitu ya supaya jangan rusak, karena kalau rusak ya amit-amit harus motherboardnya kita ganti. Secara umum memang kalau kita ngomongin perbaikan perawatan Asus VivoBook 14 M1407KA ini, dia ada di tengah-tengah. Jadi kalau memang mau buka, bautnya ada banyak dan harus lepas semua, dan bautnya itu beda-beda panjangnya. Jadi ingat-ingat posisinya ada di mana. Dan kemudian dia setelah kita buka semua baut, nggak langsung kebuka ya, nggak langsung kita bisa angkat, tapi harus kita congkel lagi dengan pry tool atau apapun yang akan punya. Jadi baterainya ini 42 Wh ya Kang, jadi sisanya ini 41 Wh, jadi masih kita bisa bilang masih baru lah ya. Dengan kapasitas itu saja, daya tahan terbaik saya mendapatkan 6 jam 49 menit. Itu modenya balance, office online multitasking, kecerahan 40-60%, 6 jam 49 menit, dari 95 ke 8% atau 90 ke atas lah ya, ke 8% kira-kira itu. Kalau misalnya kita geber online terus, YouTubean, saya pasang di modenya itu mode efisiensi, kalau yang tadi mode balance gitu ya, itu 5 jam saja. Tapi kalau kita buat main game, ya betul, laptop ini bisa kita gunakan untuk main game walaupun tanpa colok daya. Bagusnya itu, nanti kita bahas lebih lanjut. Kalau kita buat main game kira-kira 1 jam saja sih, 49 menit 50. Bagusnya itu ngecasnya cepet banget ya. Jadi 1 jam itu bisa 70%-an bertambah. Setengah jam itu bisa 45%-an, 47%-an itu bertambah. 65 watt casannya, karena USB-C ya akan bisa cari juga casan, atau sudah punya yang lain juga bisa dipakai ya. Saya sudah pakai Ugreen, itu masih bisa juga. Jadi kita bisa ngeset baterai itu terisi sampai 80% saja walaupun tetap mencolok daya. Itu aturnya di baterai care, dimatiin, di instan, full charge itu juga bisa. Itu bagus sih. Jadi kita nyolok aja tapi nggak keisi sebenarnya. Asus bilang supaya baterainya lebih awet umurnya, dan memang betul ya. Kalau akan lihat grafik pengisian dayanya dari di bawah 10 sampai ke 80 itu dia cepat, tapi setelah 80 ke 90 bahkan ke 100 itu dia melandai. Selain VRAM yang bisa kita atur, kipas juga bisa kita atur Kang. Jadi kalau di Windows lain, laptop Windows maksud saya, itu kan kita hanya bisa atur di baterainya saja, performa efisiensi, balance, atau performance gitu ya. Nah kalau di Asus, via My Asus itu bisa kita atur ke 4 mode, ke Whisper, standar, performance, atau full speed gitu. Jadi ada 4, atau lewat shortcut Fn plus F. Percobaan saya memang Whisper itu sangat tenang, standar pun sangat tenang ya, tapi ketika sudah performance dan full speed itu baru dia bergemuruh gitu, seperti suara helikopter atau suara jet ya, pokoknya berisik 7000-an RPM dan terdengar gitu ya suara kipasnya itu. Bagusnya sih memang dia bisa mendinginkan suhunya. Suhunya itu terjaga saat load tinggi itu di 50-60. Bedanya adalah ketika menggunakan baterai itu naik sedikit ke 70, tapi masih di kisaran itu Kang. Jadi 50-70 itu sudah bagus banget.
Nah, sampailah kita ke bintang utama pertunjukan, star of the show gitu ya. Si AMD Ryzen AI 5 3340 CPU kelas menengah yang bisanya itu banyak ya Kang. Sorotan utama tentu pada NPU-nya yang mencapai 50 TOPS. Dengan 50 TOPS itu, Asus VivoBook 14 M1407K ini termasuk dalam Copilot Plus PC. Beberapa hal memang hanya bisa dilakukan oleh Copilot Plus PC. Misalnya, click to do. Jadi Akang di layar itu, di layar apapun gitu ya, di layar laptop itu ketika Akang menahan Windows dan klik, dia akan berubah dan dia akan coba mencari sesuatu. Misalnya teks, kita ingin membuat bullet list gitu atau poin-poin dari tulisan itu bisa. Atau membuat artikel dari itu dengan gaya yang lain, itu bisa. Atau merangkum, itu bisa. Itu teks ya. Misalnya di gambar juga luar biasa. Jadi ada gambar, kita bisa melakukan sesuatu juga. Langsung misalnya membuat gambar itu blur belakangnya, atau remove sama sekali, atau mereplace background dari gambar itu juga bisa, atau mengiris salah satu objek itu juga bisa. Dan lagi-lagi kalau kita ngomongin AI, pertumbuhannya kan kayaknya udah nggak linear ya, kayaknya akan eksponensial gitu ya. Jadi kita memang harus siap-siap juga. Aplikasi-aplikasi legendaris seperti Paint gitu ya Kang. Paint kan dari dulu gitu-gitu aja, tapi sekarang sudah ada tambahan Copilotnya. Copilotnya itu kalau di sini dia punya co-creator. Jadi Akang lagi nge-sketch apa, ngasih prompt apa, nanti dia bisa bantu keluar. Atau Akang juga bisa mengenerate gambar seperti LLM yang sudah ada gitu ya. Misalnya bikin apa gitu, itu juga sudah bisa. Kalau saya coba dengan AI generatif Amuse ya, yang offline gitu. Untuk gambar dia nggak ada masalah, dia kencang-kencang saja. Untuk video, nah saya coba untuk generate video 4 detik, itu selesai dalam 3 menit ya. Kalau kita sampelnya ada 4, dia bisa dikali 4 kali 3 bisa 12 menitan lebih ya, jadi 15 menit lebih, dan itu nanti semuanya bekerja gitu ya. Paling utama sih GPU dan CPU, kipas gitu ya, meraung-raung. Kalau memang Akang nggak terlalu peduli lah dengan AI atau belum lah gitu, misalnya laptop ini juga untuk sehari-hari, kerjaan sehari-hari itu udah oke banget. Jadi saya sudah coba buatkan benchmarknya, saya adu dengan T14 G2 yang pakai prosesor Tiger Lake ya. Kenapa begitu ya? Karena saya punyanya ini belum coba X1 Carbon ya. X1 Carbon juga kan prosesornya sama. Kemudian saya adu juga dari Asus VivoBook Ryzen AI 9 nih, sebagai referensi saja. Jadi hasilnya memang si Tiger Lake itu sudah kalah lah, sudah jauh kemana-mana gitu ya. Secara performa kalah telak. Kalau misalnya Akang mau pakai laptop ini misalnya untuk editing video, editing foto, secara performa itu sudah bisa. Misalnya editing video Full HD 8 menitan itu selesai di 1 menitan ya. Sedangkan untuk video 4K 7 menitan itu selesai di 3 menitan. Render Blender juga sama ya, bisa juga tergolong yang lumayan lah gitu. Kemudian kalau Akang main game, nah main game saya coba gamenya 3 ya, seperti biasa Valorant, Wuthering Waves, dan juga eFootball. Valorant itu anteng Full HD medium maksud saya, itu di 120-an, 170, 140 gitu ya, itu anteng lah. Kalau dirata-ratakan itu di 140-an, 117 gitu ya. Pokoknya masih di atas 100 lah. Keturun-turunnya pun itu 70-an gitu. Nggak akan sampai mengganggu flow kita gitu. Wuthering Wave juga sama. Saya setting ke mode performance, Wuthering Wave itu bisa di atas 30 fps, 30 sampai 45 lah. Rata-ratanya sih memang ada di 30-an frame per second. Itu enak banget. eFootball kalau di setting low itu langsung di 55-an frame per second, di atas 50. Tapi kalau kita ke medium, nah dia baru di 25, 30 gitu, 20 sampai 30-an. Bagusnya yang saya sebut tadi, ketika gaming, ketika stress test, oh ya, stress test dia juga lolos ya. Jadi stress test Night Ride dan stress test Steel Nomad itu memang untuk gaming ya, jadi dia stabil. Performa dia stabil, dia lulus stress test, suhunya terjaga, performanya stabil. Laptop seperti ini memang laptop yang kita harapkan ketika memang kita mengeluarkan uang 10 jutaan ya kan. Performanya sudah oke, baterainya tergolong lumayan, suhunya luar biasa adem. Bagaimana dengan dua hal lainnya yang mempengaruhi kenyamanan kita menggunakan laptop, display dan keyboardnya. Ke displaynya dulu, displaynya sudah bagus ya, bisa kita buka dengan satu tangan begini, artinya memang dia angle-nya
kita tidak ragu-ragu lagi, karena kalau laptop-laptop murah gitu ya, biasanya engselnya itu sering bermasalah. Tapi ini enggak, dan kita bisa buka dia sampai hampir seperti ini. Memang dia tidak ada ergolift ya. Ergolift tuh biasanya kalau di laptop Asus tuh ketika kita angkat, laptopnya ikut terangkat. Dia nggak perlu begitu. Kenapa begitu? Karena kalau akan lihat di bagian rubber fit ini, bagian atasnya ini dia lebih tinggi daripada bagian bawah, dan rubber fitnya ini benar-benar mengunci ya. Ketika kita di bawah ini dia agak keset gitu ya. Dan dia sudah membentuk sudut, jadi mengambil udaranya dari sisi sini dan dibuang dari sini ya. Itu tidak perlu ergolift, dia secara posisi sudah begitu. Dan kemudian bezel-bezelnya ini juga sudah tipis ya Kang, atas bawah, ada IR kameranya, rasionya juga sudah 16:10, teknologinya pun sudah IPS. Kurangnya adalah warnanya itu belum 100% sRGB. Biasanya rewel banget kan kita di sini, aduh sayang banget, udah 10 juta tapi warnanya nggak 100%. Apalagi ini tipenya matte yang memang secara alamiah dia itu akan lebih pucat warnanya daripada tipe glossy yang mantul-mantul gitu ya. Kekurangannya sih hanya itu saja ya. Jadi sRGB-nya itu sekitar 64%-an, NTSC-nya 45%-an. Bukan laptop untuk editing profesional memang, tapi secara performa ini bisa gitu ya. Tapi kontrasnya itu sudah 1000 banding 1 Kang, dan juga kecerahannya 300 nits, ditambah lagi dia warnanya juga 8 bit. Nggak buruk-buruk banget sebenarnya, tapi ya untuk 10 juta kalau laptop bekas kita sudah bisa mengharapkan dapat layar yang bagus, bahkan 4K gitu ya. Sekarang kita ke keyboardnya. Keyboardnya dapat label ErgoSense dari Asus. Artinya dia itu nyaman. Gampangannya gitulah, kira-kira begitu. Dia bisa nyala. Dia touchnya besar-besar. Key travelnya 1,7 mili. Itu sudah termasuk dalam dan empuk dan enak. Dan selama saya pemakaian tidak pernah mengalami ghosting. Semuanya rata, feelingnya enak gitu ya buat ngetik, empuk. Tapi, nah akan nungguin ini kan. Sayangnya apa gitu ya? Sayangnya adalah yang pertama, tombol patch up dan patch down. Jadi kalau akan lihat di tanda panah itu ada 2 ruang kosong gitu ya. Di sebelah tanda panah atas itu ada 2 ruang kosong. Kan bisa aja Asus ngisi patch up dan patch down di situ kan. Kan jadi memudahkan kita lah kalau misalnya ganti-ganti tab, ganti-ganti sheet gitu ya. Itu kan bisa gitu, mudah. Itu sayang banget sih. Dan yang kedua, dia minim banget LED. Hanya ada satu LED indikator caps lock yang memang itu udah harus ada. Kalau sampai caps lock nggak ada LED-nya juga wah payah banget Asus ya, pelit gitu maksudnya. Tapi ini ada. Tidak ada LED mute speaker, mute mikrofon, bahkan di tombol power itu juga tidak ada LED-nya. FN lock juga nggak ada LED-nya, jadi hati-hati saja gitu. Tombol power nggak ada LED menjadi penting. Kenapa? Kalau dia ada LED kan kita bisa tahu ya, kayak si laptop yang kemarin saya review. Oh memang itu posisinya. Apakah akan mengganggu? Rasanya enggak. Kenapa? Pertama karena secara posisi tadi dia bukan menggantikan posisi Dell, tapi dia ada di sebelahnya. Dan kedua, secara bentuk memang dia sama persis dengan keyboardnya, tapi secara pressure itu berbeda. Jadi kalau tombol Dell dan print screen di atasnya itu gampang banget kita sentuh, tapi ketika kita mau mengklik tombol power dia nggak akan mudah tersentuh. Dia butuh agak tenaga lebih, tapi memang kalau kesentuh itu dia akan langsung mati, dia akan langsung sleep kondisi apapun. Saya rasa itu tidak akan mengganggu sih. Yang mengganggu buat saya tadi 2, minim LED indikator dan juga tidak ada patch up dan patch down atau home atau end itu. X1 Carbon generasi ke-9 memang bukan lawan sepadan dari Asus VivoBook 14 M1407KA ini ya Kang. Dari performa saya yakin juga akan kalah telak seperti T14 yang sudah dikalahkan telak oleh M1407KA ini ya Kang. Selain itu, selain performa, garansi juga pasti kalah. Laptop bekas paling sebulan kan garansinya. Kalau ini 2 tahun resmi dari Asus lagi yang sudah punya nama besar, sudah punya tempat servis resmi di mana-mana. 5 hari ganti unit lagi gitu ya, 5 hari tukar unit kalau memang ada cacat produksi atau apapun nggak sesuai harapan gitu ya. Itu kan sesuatu yang membuat kita tenang gitu ya. Dengan uang 10 juta saya membeli laptop ini, saya harapannya kalau ada apa-apa bisa klaim, bisa segala macam. Dan saya rasa 10 juta harga yang sangat pantas untuk laptop yang akan nanti bisa pakai 3, 4, 5 atau bahkan lebih tahun-tahun ke depan ya. Jadi membuat saya memang seandainya gitu ya X1 Carbon harganya seperti ini ya,
Akang sudah tahu pilihannya. Tapi kalau memang mau paksakan yang setara ini, tentu Exxon Carbon harganya sudah jauh melampaui ini. Pilihan ada di Akang sekalian. Kalau memang Akang punya dana lebih dan ingin VivoBook yang lebih, silahkan pilih video di atas. Terima kasih sudah menyaksikan. Salam Nega Septerian.